Sekarang kita lanjut ke nomor berapa nih? Kita lanjut ke nomor 11. Jadi nomor 11 itu soalnya aku punya sistem kontrol bikin itu sub gini sub, terus ada lingkaran yang besar. Bajingan, gue lupa share screen. Ya udah belum sih? Terus kok share screen yang mana? Belum. Jadi aku punya belum share screen tadi. Jadi aku punya sistem bulat, ada katrol yang besar, sama ada katrol yang kecil. Dimana ini tuh konsentris gitu, enggak salah. Si katrol ini dua-duanya konsentris. Jadi pusatnya satu, itu sama pusatnya. Dimana di sini aku punya benda M1, benda M1 ya, M1. Terus di yang katrol yang kecilnya aku punya benda M2, ya. Aku punya bendanya M2 di sini. Terus M1 diketahui bahwa M1 itu sama dengan berapa nih? 4 kg. Terus aku anggap ini R kecil ya. Ini R kecil, ke atas ini R. Nah, R kecilnya adalah 0,1 meter. Dan R besarnya adalah 0,2 meter. Pertanyaan nomor 1 adalah, jika sistem ini setimbang, maka M2-nya berapa? Itu ya nomornya. Nomor satunya. Ini berarti kan ada T1. Ini berarti kan ada T2. Ini supaya sistemnya seimbang, maka T1 sama dengan M1 kali G, ya kan? Terus T2 sama dengan M2 kali G. Itu sigma F sama dengan 0. Tapi ada juga sigma torsi sama dengan 0 juga. Karena ini reaksi-reaksi ya. Berarti karena ini pusat juga, jadi inersianya sama. Jadi yang ada T1, torsi T1 kali R, ini akan sama dengan T2 dikali R kecil, torsinya. Ini kan sigma torsi sama dengan 0. T1-nya adalah berapa? 40. Karena M1G ya, 40. Dikali R besarnya adalah 0,2 sama dengan T2. R1-nya adalah 0,1. Dimana ini bisa coret menjadi 2, maka T2-nya sama dengan 80. Karena T2-nya sama dengan 80 dan MG-nya itu adalah 10, aku anggap, maka M2 sama dengan 8 kilo. Gitu ya. Nomor 1. Terus, nomor 2-nya adalah, jika M2 itu sama dengan 4 kilo, jadi M2-nya 4 kilo juga, maka percepatan bendanya berapa? Gitu ya. Oke, wah sedikit panjang nih. Oke, jika M2-nya ini berapa? M2-nya 4 kilo. A masing-masing bendanya berapa? Gitu ya. Ternyata A-nya beda. Kita lihat. Kita ini karena torsinya lebih besar, yang lebih besar, si kontrol yang lebih besar, maka rotasinya akan ke sebelah sini. Nah, torsi ini lebih besar daripada torsi yang R kecil ini. Jadi, M1G dikurangin T1 itu akan sama dengan M1A. M1A1 katakanlah. A1 ya. Terus, kita ini uraikan gaya-gaya doang biasa. Ada T2 dikurangin M2G sama dengan M2A2. M2A2. Nah, aku masukin angkanya supaya nggak ribet. Nanti T1 jadi sama dengan M1G-nya 40 dikurangin 4A ya. Ini ruas ya, 4A. Ini jadi T2 sama dengan 40 ditambah T2-nya 40 ditambah 4A2. Ya kan? 40 kita pindah ruas ke sana. T2 sama dengan M2A tambah M2. Ya, betul. 40 ditambah 4A2. Karena ini konsentris,
maka alfanya sama. Alfanya itu, sedangkan alfa itu sama dengan A1 R1. A1 per R, aku anggap 1 R sama dengan A2 kali R. Karena ini konsentris, maka si percepatan sudutnya akan sama. Ya. Sekarang kita tinjau torsi yang pertama. Yaitu, ini inersianya diketahui nggak? Oh kan, tuh tinggalan kan. Inersianya adalah 1. Alhamdulillah gampang nih, kasih 1 nih. Inersianya 1. Jadi, kita tinjau torsi yang pertama, sigma torsi sama inersia alfa, di mana torsinya adalah T1. Dikali R besar, ini akan sama dengan inersianya 1 dikali A per R, atau enggak alfa. R besar. Jadi, inersi alfa ini kan sama dengan alfa. Jadi, ini T1 kali R kuadrat sama dengan inersia dikali A, berapa? A1 ya ini ya? A1 ya. Jadi, R-nya besarnya itu adalah 0,2. Sedangkan T1-nya itu adalah, oh berarti kan ini A1 ya. Jadi A1 ini akan sama dengan R2-nya 0,02 dikuadratin jadi 0,04. Jadi 0,04 dikalikan dengan T1. Nih, ini A1 ya. Tapi bersamaan yang satu nih. Sekarang sama yang kedua, yang untuk torsi keduanya. Jadi T2R kecil sama dengan inersia dikalikan alfa, di mana alfanya itu adalah A per R kecil. Jadi T2 R kuadrat sama dengan inersianya 1, jadi A2 dikali 1. Ya. Jadi A2 itu akan sama dengan berapa nih? A2 akan sama dengan R kuadratnya itu jadi 0,01 T2. Ini persamaan yang penting, A1 sama dengan 0,04 T1 dan A2 sama dengan 0,01 T2. Perhatikan bahwa jadi kan T2 sama dengan, kita pindah ruas ini. T2 ini akan sama dengan A2 dibagi 0,01 dari yang sana. Sedangkan T1 itu akan sama dengan, ini dulu deh. Sedangkan A2 itu kan sama dengan T2 sama dengan A2 per 0,001. Oh, ini berarti kan T2 akan sama dengan 100A, ya kan? T2 akan sama dengan 100A. 100A 2 tentunya. Terus, karena kita tahu bahwa A1 per R sama dengan A2 per R kecil, ini akan sama dengan A1 per R besarnya berapa? 0,2 ya. 0,2 ini akan sama dengan A2 dibagi berapa? 0,1. 0,1 ya. Terus, oh enggak. Kan kita tahu bahwa T2 ini dari persamaan ini, ya kan? Ini kita dapat deh T2-nya, terus dapat A, dapat. Ya. Jadi 100A2 ini akan sama dengan 40 ditambah 4A2. 4A2 ya. Sebentar, kayaknya ada yang aneh deh. Betul nih, ya kan? T2 dikurangin M2G sama dengan M2A2. Ya betul. Jadi ini 96A2 sama dengan 40. Atau A2-nya itu sama dengan, sebentar, kalkulator, 40 dibagi 96. A2-nya sama dengan 0,416 meter per second kuadrat. Ya. A2-nya kita dapat nih. Terus kita hitung A1 dengan menggunakan cara yang sama. Kan A1 berarti masuk ke persamaan yang ini. Itu sama dengan, nah, kita tahu bahwa T1 dari di sini ya. T1 itu akan sama dengan A1 dibagi 4 dikali 10 pangkat negatif 2 ke atasin. Di 10 pangkat 2 kan. Berarti ini sama dengan 100/4 A1 ya.
100/4 A1. T1 memang 104 A1, di mana T1 adalah ini. Substitusi deh. Jadi 100/4 A1 sama dengan 40 dikurangin 4 dikali A1. Kalau kali 4 kedua ruas jadi 100 A1. Ini akan sama dengan 160 dikurangin 16A. Bisa dong A-nya dihitung, A-nya sama dengan 160 dibagi 116. Ya kan? 100 tambah 16, 116 sama dengan, sebentar, 160 dibagi 116 akan sama dengan 1,379. Ini adalah A1-nya. Betul ya. Terus, kita yang ditanyain itu adalah alfanya. Alfanya berarti kan A1/R. Kita ambil yang A1-nya aja ya. Atau mau yang ambil yang A2-nya aja. Sama aja sih. Kita ambil yang A2-nya aja ya. Alfa soalnya lebih kecil aja gitu. Si R kecilnya. Ini A2-nya kita ambil yang kecil kan? Iya, yang kecil. Berarti alfa sama dengan A2/R. Di mana A2-nya itu adalah sama dengan 0,416 dibagi R-nya adalah 0,1 atau alfanya itu adalah 4,16 radian per second kuadrat. Terus ditanyain di soal setelah apa namanya tuh? Setelah bergerak udah nih, tentukan perbandingan antara energi kinetik benda M1. Oh ya. Sebentar. Oke. Yang ditanya itu adalah perbandingan energi kinetik. Tanya. Gini. Perbandingan energi kinetik antara benda M1 dan M2 pada kasus M2 sama dengan 4 kg. Nah, kita kan udah dapat nih A-nya. Ya, kita hapus dulu. Kita informasi yang penting di sini adalah A-nya doang. Jadi kerjaan ini tuh pelan-pelan ya, alon-alon, sing penting dapat gitu, sing penting pasti. Sama harus konsentrasi. Intinya di sini adalah sigma Fs sama dengan Ma, sigma torsi sama dengan inersia kali alfa, wes itu doang. Cuma ya kamu harus hati-hati doang gitu tentang arahnya. Kalau kamu anggap yang arahnya positifnya itu adalah yang searah arah gerak, semuanya harus kayak gitu. Kalau kamu ingin yang ke atasnya positif, yang ke bawahnya negatif, semuanya harus kayak gitu. Dia harus konsisten gitu. Jadi di fisika ini kita harus dilatih dengan jadi konsisten. Nggak kayak janji pejabat. Manis pas pilkada, kesananya jadi teuing. Nah, kok apa Cimahi wali kotanya baru aja korupsi. Seru kan? Nah, kita ingin membandingkan si energi kinetiknya. Kita tahu bahwa energi kinetik itu sama dengan setengah V kuadrat. Di mana V, salah pulpen. Di mana V itu akan sama dengan A kali T, ya kan? Di mana T-nya, kita akan mengasumsikan bahwa geraknya sama, bareng-bareng. Jadi T-nya sama, gitu. Jadi, Eka benda 2, atau mau 1 banding 2 atau 2 banding 1. Eka 1 aja lah, Eka 1 banding per Eka 2. Ini akan sama dengan setengah M V kuadrat. Setengah M V kuadrat. Di mana masanya sama-sama 4, ini setengahnya coret, ini setengahnya coret. Dan A-nya itu adalah, V-nya itu adalah A kali T, jadi A 1 kuadrat, T kuadrat, dibagi A, ini kuadrat, A 2 kuadrat, dibagi T kuadrat. Karena T-nya sama, coret-coret, berarti A1 kuadratnya adalah, lalu gini deh, jadi kan ini jadi A1 per A2 dikuadratin. Di mana A1-nya itu adalah berapa tuh? 1,379 dibagi A2-nya itu adalah 0,416 dikuadratin. Sama dengan 11 lah, 11 sama dengan 11. 10,9 sekian, 11 ya. Oke. Terus nomor 12. Atau aku udah dulu deh, aku soalnya ada kelas, udah telat aku 15 menit. Sorry ya. Bye bye. See you di soal nomor 12.